saudara sekalian. Allah mampu berangkatkan ini apa penjual sirih 7 bulan di jalan Allah, asbab peluru nyasar saudara sekalian. Apalagi yang punya usahanya ini besar saudara sekalian. Masya Allah, Allah kasih lubang rezeki lebih. Masa harus nunggu kena peluru nyasar baru mau berangkat? Akhirnya pulang mereka ini, Masya Allah, saling punya niat kebaikan untuk membahagiakan saudara sekalian. Punya azam niat untuk berubah, islah diri saudara sekalian. Jadi wajar kalau mereka yang 4 bulan pulang ini kayak pengantin baru lagi. Yang 4 bulan, yang 3 hari mah belum. Masya Allah. Anja Channel. Bapak Ibu yang mulia, sejenak saja kita mau belajar kunci mulut kita, buka daripada saluran kebaikan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menjadi orang-orang yang paham dalam usaha perbaikan diri, dia tidak akan pernah menganggap majelis ini kecil. Mungkin terlihat kecil pada pandangan manusia, tetapi sangat besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Yang hilang dalam kehidupan pekerja agama, dai dan daiyah, pekerja agama rijal dan masturat ihtisab. Dia ini kurang meyakini setiap nilai amal yang dia buat ada hitungan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan kepada kita, berfikir sesaat untuk perkara kebaikan, maslahat agama, maka lebih baik daripada ibadah sunnah 60-70 tahun, saudara sekalian. Langkah kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala membawa fikir agama. Man farra bidinihi minal ardi ilal ardi walau kana sibron istaujabat lahul jannah. Sesiapa yang melangkahkan kakinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa fikir agama, berpijak ini telapak kaki dari satu bumi ke bumi yang lain, walau kana sibron, walaupun cuma sejengkal, maka dijamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun mereka, laki-laki dan wanita dalam usaha agama, dakwah, dia tidak akan pernah futur atau merasakan lelah. Karena sifat kita ini, saudara sekalian, tidak pernah syukur. Manusia atau umat di akhir zaman banyak yang mereka ini meninggalkan sifat syukur. Nggak sabar dengan amanah, ujian sebagai kesusahan dalam hidup. Maka saudara sekalian, di antara mereka banyak yang lari daripada usaha yang akan menjadi sebab dirinya mulia, ahli keluarganya mulia, orang tuanya mulia, umat mulia, dunia yang sementara, akhirat yang kekal selama-lamanya. Saudara sekalian hadirin yang mulia, siapapun mereka, jikalau tidak ada amal-amal agama dalam hidup, wallahi Allah Subhanahu wa taala akan berikan daripada penderitaan hidup. Hidupnya ini Allah Subhanahu wa taala akan hantar daripada hawa-hawa neraka, saudara sekalian. Ma'isyatan donka, dia punya kehidupan keluh kesah, gundah gulana, saudara sekalian. Kaulah hari ini kita umpamakan, udah Syahrul ini sebagai tuan rumah, punya duit, Masya Allah, entah dari mana, dia punya cita-cita juga ingin buat satu kolam, dipercantik itu kolam sama udah Syahrul, karang-karangan, batu-batuan dari laut, sengaja dia ini main ke laut, pulang bawa karang-karangan, batu-batuan, pun pasir laut dia bawa juga, saudara sekalian, dimasukkan ke dalam kolam yang dia buat. Gelembung udara ada dalam kolam, pencahayaan lampu warna-warni
lengkap di sekeliling kolam. Saudara sekalian, bahagiakah ikan ketika udah saharul ini belanja dari pasar, beli ikan nih, Masya Allah, dibawa pulang ke rumah, dimasukkan ke dalam kolam buatan dia. Sepintas kita akan menganggap bahagia. Ternyata tidak, saudara sekalian. Ikan apapun yang dimasukkan ke dalam kolam buatan udah syahrul tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kalau udah syahrul lupa masukkan air ke dalam kolam. Semua fasilitas lengkap, tapi itu kolam tidak ada airnya, saudara sekalian. Ikan mana yang bisa bahagia? Masya Allah. Bahkan ikan Indosiar pun nggak bisa bahagia, saudara sekalian. Walaupun dia bisa terbang, hadirin, Masya Allah, tetap aja harus dia ini nyemplung lagi ke air. Bapak Ibu yang mulia, Masya Allah, inilah perumpamaannya siapapun mereka. Ketiadaan amal agama dalam hidup akan membuat kehidupannya menderita. Dan wallahi banyak hari ini mereka ini salah jalan. Mereka kejar kebahagiaan hidup di dalam kesenangan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan. Siapapun mereka yang kejar kesenangan hidup, tidak ada jaminan mendapatkan ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, telah meletakkan daripada kebahagiaan hidup bukan dalam kesenangan, melainkan dalam ketenangan. Kalau cuma ngejar senang, Masya Allah, orang korupsi senang, tapi nggak tenang. Kalau sudah nggak tenang, nggak bahagia. Mohon maaf, orang yang selingkuh mungkin senang, tapi nggak akan pernah bisa tenang hidupnya, hadirin yang mulia. SLI, selingkuh itu indah katanya. Naudzubillah. Masya Allah. Dia senang mungkin, tapi nggak akan pernah mendapatkan ketenangan. Hadirin yang mulia. Bahkan saudara sekalian, hadirin yang mulia, Masya Allah, orang yang korupsi tadi, ketika dia tidur siang, nyenyak dia tapi terperanjat bangun ketika tidurnya terganggu dengan sirine ambulan yang lewat di depan rumahnya. Dia sangka mobil polisi dan KPK ingin tangkap dirinya, hadirin yang mulia. Masya Allah. Merejat mana? Rawas. Padahal ambulan yang mau antar seorang ibu melahirkan di rumah sakit. Tapi dia ini, Masya Allah, beranjak dari tidurnya, kaget dia. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang Allah Subhanahu wa taala persilakan masuk ke dalam surga bukan hamba-hamba Allah yang berjiwa senang, melainkan mereka yang berjiwa tenang. Siapa mereka yang mendapatkan daripada ketenangan hidup? Siapapun mereka. Orang kaya kalau ada amal agama, hidupnya akan tenang. Orang miskin, ada amal agama pun sama, dia hidupnya akan tenang. Kalau sudah tenang, bahagia, senang juga dia ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudara sekalian, tetapi ini dunia memang tempatnya menipu, hadirin yang mulia. Tipu daya dunia ini, saudara sekalian, Masya Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah, menjadikan sebab pekerja agama tinggalkan takaza agama. Masya Allah. Padahal dunia ini keperluan, maksud dan tujuan kita bagaimana sampai ke alam akhirat kita ini masuk ke dalam surga, hadirin yang mulia. Kalau kita ini mau pergi ke Bandung pakai kendaraan pribadi, Masya Allah, ini mobil, namanya mobil harus punya spion. Tapi kalau nyupir mobil sibuk lihat spion, saudara sekalian, nggak akan sampai ke Bandung, hadirin yang mulia. Kita ini mau tingkatkan pengorbanan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sampai di kampung akhirat masuk ke dalam surga.
Ini maksud dan tujuan kita. Tapi kita ini sibuk lihat dunia sebagai spion, saudara sekalian. Nggak akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita akan tabrakan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertabrakan dengan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam satu ayat, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia ini Masya Allah, tipu daya saja, saudara sekalian. Tipu daya saja dunia itu. Satu ketika Muhammad Mustaqim pernah menyampaikan dalam bayan, satu Karguzari ulama sedang berkumpul. Mereka mutolaah kitab, membahas daripada ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka mereka ini Masya Allah mentok ketika sampai kepada satu kosakata mata. Maka mereka katakan ishada ma bil makna mata fil ayah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa arti kata mata? Maksud daripada kata mata dalam ayat ini. Maka saudara sekalian hadirin yang mulia, Masya Allah, mereka ini berembuk sepakat mencari satu orang tua Badui. Karena yang mengetahui kosakata bahasa Arab asli original adalah orang-orang tua Badui. Ini ulama-ulama yang banyak cari satu orang tua dalam komunitas masyarakat Badui. Ketemulah mereka, saudara sekalian. Disampaikan apa yang menjadi hajatnya. Ya Syekh, katanya, apa arti kata mata dalam bahasa kalian orang-orang Badui? Maka Bapak Ibu yang mulia, ini Syekh Badui, seorang tua yang ada. Ditanya sama itu ulama-ulama, dia panggil anak perempuannya. Wahai anak perempuanku sini. Ini mereka ulama-ulama besar. Tanya kepada kita, apa arti kata mata dalam bahasa kita, orang-orang Badui. Maka saudara sekalian, ini anak perempuan katakan, dakika, ya abati. Masuklah ini anak perempuan ke dalam ruangan di rumahnya. Nggak lama kemudian kembali, saudara sekalian, dengan membawa satu benda di hadapan bapaknya atau sepuh Badui tadi dan ulama-ulama yang hadir pada saat itu. Ulama-ulama yang hadir pada saat itu membawa satu benda, itu anak perempuan Syekh Badui. Maka dia katakan, itu anak perempuan yang masih kecil dengan polosnya, ya abati hada mata, katanya. Apa benda yang dibawa oleh anak perempuan sepuh Badui tersebut? Mohon maaf, pembalut wanita, saudara sekalian. Apa fungsi pembalut wanita? Seorang wanita datang waktu haid, dia ini harus buang darah kotor, ditampung oleh pembalut. Maksudnya apa? Tiba masa kurang lebih 10 hari, itu suci, darah tidak keluar lagi, itu wanita bisa kembali khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, saudara sekalian? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam itu ayat telah umpamakan dunia ini seperti pembalut wanita, tempat buang dosa, sehingga nanti kita datang ajal mati dalam keadaan suci, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi membawa dosa, saudara sekalian. Tapi asbab dunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan seperti pembalut wanita, begitu banyak di antara mereka tinggalkan perintah Allah, mengabaikan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara sekalian, orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan,
mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam setiap suasana keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Matanya terjaga, lisannya terjaga, telinganya terjaga, amanah, keperluan jasad sempurna yang Allah berikan dalam kehidupan dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saudara sekalian, tidak ada waktu sedikit pun yang sia-sia dalam kehidupan Nabi dan sahabat. Semua nisbat kepada perkara agama. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya datang ke rumah Fatimah, anak yang dicintainya, berarti rumah Ali radhiyallahu anhu. Maka saudara sekalian, sampainya mereka di rumah Fatimah, Fatimah girang, begitu gembira. Maka ini Fatimah lari ke dapur, ingin menjamu ayahanda beserta para sahabatnya. Masya Allah. Dia lihat ke lemari seperti buffet. Dari sekian banyak mangkuk yang ada di lemari, dipilih mangkuk yang paling cantik, saudara sekalian. Diambillah mangkuk yang paling cantik oleh Fatimah. Dituangkan madu ke dalam mangkuk cantik tersebut. Beberapa helai daripada roti sarit dibawa oleh Fatimah, disuguhkan kepada ayahanda beserta para sahabatnya. Saudara sekalian hadirin yang mulia, Masya Allah, ketika Nabi ingin cicip daripada jamuan Fatimah, Masya Allah, terbukti bahwasannya al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia adalah tempatnya buat salah dan lupa. Hatta Fatimah anak Nabi, ketika Nabi ingin cicip daripada jamuan anaknya Fatimah, Nabi melihat di dalam mangkuk cantik berisi madu ada selai rambut. Terlihatnya rambut seorang wanita pada masa itu, saudara sekalian, merupakan aib bagi bangsa Arab, hadirin yang mulia. Tapi Nabi SAW cerdas, pintar, nggak memberikan celah para sahabatnya itu untuk membicarakan ataupun melihat aib yang sengaja tidak sengaja telah dibuat oleh anaknya Fatimah. Wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, tolong berikan perumpamaan atas ketiga benda ini. Yang pertama mangkuk cantik, yang kedua adalah madu, dan yang ketiga adalah sehelai rambut. Mulailah Abu Bakar As-Siddiq berkata-kata. Dia katakan, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya iman itu adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Orang yang beriman lebih manis daripada madu. Tetapi untuk mampu pertahankan keimanan dalam hidup lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut, kata Abu Bakar. Umar bin Khattab pun berkata-kata, kerajaan itu adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Menjadi raja lebih manis daripada madu. Tetapi untuk mampu menjadi seorang raja, amir yang adil dan bijaksana, lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut, kata Umar. Utsman bin Affan pun berkata-kata, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Orang yang berilmu lebih manis daripada madu, tetapi untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah diketahui lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut. Saudara sekalian, Sayyidina Ali pada saat itu yang menjadi tuan rumah, dia katakan, dan sesungguhnya tamu itu adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Menjamu tamu lebih manis daripada madu. Tetapi untuk mampu menjaga perasaan hati tetamu yang datang ke rumah kita, pulang kembali ke rumah mereka dalam keadaan senang, lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut, kata Ali. Dan Fatimah anak Nabi pun berkata-kata, sesungguhnya wanita itu adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Seorang wanita yang soleha lebih manis daripada madu. Tetapi bagi seorang wanita soleha untuk mampu menjaga kehormatannya agar auratnya tidak terlihat oleh seseorang yang bukan muhrim, lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut, kata Fatimah. Nabi pun bersabda, dan amal itu adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Beramal soleh
dengan apa yang menjadi contohku lebih manis daripada madu. Tetapi untuk mampu menjaga keikhlasan dalam setiap amal lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut, kata Nabi. Ini ikhlas, ini luar biasa nih. Sudah kita lupakan, Masya Allah, bertahun-tahun. Nggak lama ada yang ingatkan kita, Masya Allah. Ini masjid yang buat siapa? Dengar-dengar katanya, Masya Allah. Bapak ya? Iya dulu saya yang buat katanya. Kalau nggak ada saya, nggak jadi itu. Masya Allah, hancur amal kita, saudara sekalian. Padahal telah lama kita lupakan. Allahu Akbar. Ini boy ini, Masya Allah. Kalau nggak saya dekati, nggak dapat hidayah nih. Hancur amal kita, saudara sekalian. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang mulia, Masya Allah. Lepas daripada itu, Jibril alaihi salatu wassalam pun berkata-kata, Nabi menyampaikan kepada para sahabat, siapapun mereka yang ada di rumah Fatimah. Dan sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam pun mereka berkata-kata. Dia berkata-kata di depan mereka. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Jibril katakan? Penjagaan atas pilar-pilar agama itu adalah cantik. Bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Melihat umat Nabi ku buat pengorbanan harta dan diri jalan Allah lebih manis daripada madu. Tetapi untuk mampu melihat mereka istiqomah buat pengorbanan atas perkara agama lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut, kata Jibril. Kita kadang-kadang bulan ini jos, bulan depan ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Iman kita nih di pagi hari Yazid, di sore hari Yankus turun, nanti yang mulia. Pagi naik, sore turun, saudara sekalian. Masih mending ada di antara mereka imannya bukan lagi Yazid wa Yankus, tapi yadkhul wa yakhruj, kadang masuk kadang keluar. Naudzubillah min dzalika. Ya Allah. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sampaikan kepada itu para sahabatnya, siapapun mereka yang hadir di rumah Fatimah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, surgaku ini adalah cantik, bahkan lebih cantik daripada cantiknya mangkuk ini. Nikmat surgaku lebih manis daripada madu. Tetapi jalan untuk sampai ke surgaku lebih sulit daripada berjalan di atas selai rambut. Masya Allah. Jadi saudara sekalian, emang gampang masuk surga? Masya Allah, baru kita ini sedikit saja tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sudah kepedean menjadi ahli surga dan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wadarra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bisa memasuki surga sementara belum aku berikan kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang pernah aku berikan kepada pendahulu kalian, nabi dan sahabat. Mereka diuji dengan kesusahan, penderitaan, digoncangkan jiwa mereka dengan fitnah, cacian, pemboikotan, punya duit enggak dikasih belanjaan 3 tahun lamanya lepas daripada perjanjian Hudaybiyah, kelaparan mereka dan kehausan, saudara sekalian, sampai datang keputusan Allah, surat perjanjian Hudaybiyah ini habis dimakan rayap, selesai penderitaan mereka, hadirin yang mulia. Fitrah manusia, hatta sahabat berkeluh kesah kepada Allah tergantung keimanan mereka. Ada yang menzaharkan, ada yang dalam hati, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, hibur mereka, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolonganku ini sangat dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini gampang putus asa. Ngapain dakwah-dakwah lagi, hidup jadi susah. Masya Allah. Padahal banyak orang yang nggak dakwah, hidupnya lebih susah, hadirin yang mulia. Allahu Akbar, saudara sekalian. Bapak Ibu yang mulia, hanya dengan usaha dakwah ala minhaj nubuwah, Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Imam Malik sampaikan kepada kita, tidak akan kembali menjadi baik kehidupan umat akhir zaman kalau tidak buat perbaikan sebagaimana perbaikan yang pernah ada dalam kehidupan umat terdahulu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, emang gampang mulia hidup dalam dunia? Masya Allah, nggak akan pernah mendapatkan kemuliaan yang hakiki dalam kehidupan dalam dunia tanpa pernah kita nih hina perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala.
Nabi dan sahabat mereka ini sebelum mendapatkan kemuliaan hina dulu membawa agama, saudara sekalian, korban perasaan. Dan tidak pernah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tanpa pernah susah untuk perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajib hadirin yang mulia. Mereka orang-orang yang survive, bertahan. Masya Allah. Mereka ini bukan orang-orang yang gampang keluh kesah macam kita dai akhir zaman, saudara sekalian. Iman mereka sempurna, nggak cemen seperti kita, hadirin yang mulia. Iman kita ini iman suasana keadaan. Lagi banyak duit, jalan kayak Gatot Kaca. Nggak punya duit, jalan kayak cepot, hadirin yang mulia. Masya Allah. Iya betul, saudara sekalian. Coba kita lagi punya duit, belanja ke restoran. Masya Allah. Wih, berapa? Masya Allah. Dada sambil busung, berapa? Masya Allah. Iya, oh ya. Udah nggak pakai nanya-nanya lagi, saudara sekalian. Tapi kalau nggak punya duit, bang, jadi berapa? Masya Allah. Itu iman kita. Seperti itu, saudara sekalian. Allahu Akbar. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagaimana kita memiliki iman di akhir zaman, iman yang tidak terkesan dengan suasana keadaan, saudara sekalian. Allahu Akbar. Latihan ini 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sempurna, mereka punya iman. Enggak banyak tawar-menawar, hadirin yang mulia. Masya Allah. Satu orang tabi'in, hadirin yang mulia. Dia tolong agama Allah Subhanahu wa taala, bernama Thariq bin Ziyad, hadirin yang mulia. Dia pamit kepada istrinya, wahai istriku, ketahuilah bahwasannya Nabi berikan takaza kepadaku untuk bawa jamaah buat dakwah ke Spanyol. Masya Allah. Nabi putus, aku jadi amirnya, wahai istriku, katanya. Kata istrinya, kapan pulang, wahai abi? Kepada Thariq bin Ziyad. Maka Thariq bin Ziyad diam, saudara sekalian. Nggak langsung jawab seperti kita. Belum bayan hidayah, keluar 3 hari, sudah ngitung tanggal wabsi, hadirin yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh boy, sampai lupa. Masya Allah, kita wabsi kapan sih katanya? Minggu apa Senin? Padahal baru sehari setengah ini, boy. Ngakunya sahabat, bukan sahabat, berarti yang begini mah so hebat, hadirin yang mulia. Masya Allah. Maka dia diam, nggak jawab kepada istrinya. Maka saudara sekalian, dia terus bawa tas, Masya Allah, bawa jamaah, pakai perahu besar, saudara sekalian. Sampai di Spanyol, ini makmurnya kaget. Lihat tindakan satu orang amir bernama Thariq bin Ziyad, itu kapalnya dibakar, hadirin yang mulia. Masya Allah. Apa dia katakan kepada makmurnya? Wahai teman-teman, wahai sahabatku, Islam tersebar atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita baru 3 hari, Masya Allah. Belum bayan hidayah, ngitung tanggal wabsi, hadirin yang mulia. Masya Allah. Yang 40 hari pun sama, belum berangkat udah ngitung tanggal wabsi, hadirin yang mulia. Apalagi yang 4 bulan ditahan di markas, sehari udah nggak tahan, saudara sekalian. Masya Allah. Hidayah. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Ini satu pelajaran. Nggak ada rukhsah untuk kita, hadirin yang mulia. Apalagi yang masih pada muda-muda. Seorang kakek umurnya 94 tahun. Dia dapat rukhsah dari Nabi untuk tidak keluar dari Allah Ta'ala. Tidak apa-apa, karena sudah tua. Dibentangkan takaza, siapa yang siap bawa jamaah? Atau diusulkan pergi dakwah ke Istanbul, Turki. Masya Allah. Semua diam. Karena medan dakwahnya rawan, saudara sekalian. Masya Allah. Jauh juga. Perbatasan Eropa kan Turki. Masya Allah. Akhirnya angkat tangan Abu Ayyub Al-Ansari. Saya siap, wahai Nabi. Yang lain, kata Nabi. Angkat tangan lagi, saya siap, wahai Nabi. Masya Allah. Yang lain diam, saudara sekalian. Sampai nggak ada lagi yang siap buat dakwah. Masya Allah. Bawa jamaah ke Istanbul. Mereka saling usulkan, diputus oleh Nabi. Baiklah, Abu Ayyub Al-Ansari, seorang kakek tua, bawa jamaah sebagai amir ke Istanbul. Pun sama seperti Thariq bin Ziyad. Iklan saja kepada istrinya. Mohon maaf ibu-ibu, kalau untuk agama, perkara kebaikan, Masya Allah. Seorang suami pamit kepada istrinya bukan izin, tapi iklan saja, hadirin yang mulia. Mau keluar 3 hari, mau izin dulu sama istri. Jangan.
Laki-laki itu adalah amir, hadirin yang mulia. Pemutus. Iklan saja untuk kebaikan, karena tidak ada ketaatan yang menselisih perintah Allah, Rasul, dan berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak alasan kenapa enggak 4 bulan, istri belum mengizinkan. Masya Allah. Kata Sunan Kalijaga, saya nggak niat nyinggung-nyinggung siapa orang, saya nggak tahu orang-orang yang datang ini juga. Secara umum ini ya. Kata Sunan Kalijaga, yen kali wes hilang kedunge, apabila kali sudah hilang kedalamannya, sekarang ini kali ini airnya sudah nggak ada, saudara sekalian. Yen pasar katanya, wes hilang kumandange, nggak ada lagi akad ijab kabul, ricuhnya udah nggak ada tuh. Saya jual, saya beli nggak ada. Bahkan sistem online sekarang, saudara kalian. Nah, ibu-ibu tawaju, masya Allah. Yen wong lanang wes hilang wibawane, STI, suami takut istri, Allahu Akbar. Wong wadon wes hilang wirange, perempuan sudah hilang rasa malunya. Enggal-enggal topo lolono ngajah desa milangkori. Cepat-cepat berkelana. Keluar dari Allah maksudnya. Ngajah desa, dari satu desa ke desa yang lain, satu pulau ke pulau yang lain. Milangkori silaturahim, milangkori dari pintu ke pintu. Ojo ngasih bali, jangan pulang-pulang sak durunge patang sasi sebelum 4 bulan, katanya hadirin mulia. Masya Allah. Insya Allah dapat ilham dari Sang Yang Widi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak siap ya? Iklan doang sama istri mah ya. Kita ini pemimpin, masa izin? Allahu Akbar. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Hadirin saudara sekalian, memang seperti itu. Coba kalau pamit kerja untuk perkara dunia, masya Allah, Abi harus berangkat nih, diutus katanya, jaga perusahaan yang ada di Papua, punya bos. Gimana? Berapa lama? Setahun aja sih katanya. Nah, boleh apa enggak? Oh silakan katanya. Anak-anak gampang, aku yang ngurus. Gitu hadirin yang mulia. Masya Allah, seperti itu. Nah, karena paham saudara sekalian, setahun Abi di Papua, pulang dapat duit banyak. Masya Allah, iklan. Ngobrol sama istrinya, Abi izin nih, mau pamit 4 bulan dengan Allah. 4 bulan? Allah Akbar. Apa-apaan katanya. Seperti itu. Karena belum paham dengan fadilah. Bukan lagi di akhir tahun dapat gaji, di akhir hayat Allah gaji dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan yang ada awal tidak ada akhirnya, saudara sekalian. Masya Allah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, masya Allah, dia pulang pamitan kepada istrinya. Hendak kemana wahai engkau suamiku? Pergi di jalan Allah wahai istriku. Masya Allah, lagi-lagi nggak ngitung tanggal wabsi, hadirin yang mulia. Ketika ditanya, diam saja. Ini sifat sahabat seperti itu. Wahai suamiku, fitrah manusia, kamu sudah tua, khawatir akan suaminya yang sudah tua. Kata Nabi, karena kamu sudah tua nggak berangkat pun tidak mengapa, dapat rukhsah pengecualian. Iya, betul aku dapat rukhsah. Tapi nanti aku nggak sanggup di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala hadapkan aku nanti, masya Allah, dengan satu ayat, infiru hifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa senang ataupun susah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan korban harta dan diri kalian, maka itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Bagaimana dengan ayat ini katanya? Jika Allah hadapkan aku dengan ini ayat, aku nggak sanggup. Maka dia katakan sambil bawa tas, wahai istriku, apalah artinya hidup kalau tidak mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat istri cemberut aja bentar, masya Allah, nggak jadi berangkat 3 hari jalan Allah Subhanahu wa taala. Diundur aja disapnya nanti katanya minggu keempat. Allah, baru 3 hari doang. Berangkat Abu Ayyub Al-Ansari, imannya sempurna. Berangkat dengan membawa kesempurnaan iman. Belum sampai Istanbul, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka musyawarah, itu mayit Abu Ayyub Al-Ansari dibawa sampai ke tempat taskil, lepas daripada itu dikuburkan, hadirin yang mulia. Ketika acara penguburan dari pusaran kubur Abu Ayyub Al-Ansari,
Itu kuburnya memancarkan nur hingga arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun warga Turki yang saat itu melihat cahaya tersebut bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayitnya ada jadi asbab kebaikan hidayah. Kita nih hidupnya ini belum lagi ngomongnya jadi asbab fitnah dengan mulia. Masya Allah. Allah. Karena iman kita cuma masih di mulut yang belum di hati yang mulia. Allahu Akbar. Sifat sahabat ini harus wujud dalam kehidupan kita. Huzaifah radhiyallahu anhu tiduran di pangkuan istrinya. Maka istrinya melihat Huzaifah menangis, mengalir air mata dari sepasang mata Huzaifah. Maka Huzaifah ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Sambil menangis juga itu istrinya. Masya Allah. Kamu sendiri kenapa nangis? Bahasa kita begitu. Wahai istriku yang tercinta, aku menangis, kata istri Huzaifah, karena melihat suamiku yang tercinta pun karena melihat suamiku yang tercinta, engkau menangis, katanya. Jadi nggak tahu masalahnya istri yang hebat itu, saudara sekalian, dia tahu apa yang dipikirkan oleh suaminya dengan mulia. Suaminya sedih, ikut sedih. Maka Huzaifah ini, saudara sekalian, jawab kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, Masya Allah, saat ini aku menangis karena sedang ingat alam akhirat. Huzaifah katakan kepada istrinya, aku ingat akan kubur. Nabi pernah sampaikan, kubur adalah persinggahan pertama. Siapa yang selamat di alam kubur, dia akan selamat di alam-alam berikutnya. Siapa yang celaka di alam kubur, maka dia akan celaka di alam-alam berikutnya. Wah istriku yang tercinta, aku khawatir tidak akan sampai ke surga. Aku menginginkan surga, tapi aku khawatir tidak sampai ke surga. Malah Allah Subhanahu wa taala khawatir campakkan aku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sempurna iman Huzaifah radhiyallahu anhu yang mulia. Di pangkuan istri ingat akhirat yang mulia. Kita lagi keluar 3 hari jannah, Allah ingat istri yang mulia. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya sibuk ngitung tanggal wabsi yang mulia. Ini cacat iman kita ini, saudara sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Bukan nggak boleh cinta sama istri, boleh. Harus baik kita perlakukan daripada istri kita sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, siapa orang yang paling baik di antara kalian? Sahabat diam. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, orang yang paling baik di antara kalian, wahai sahabatku, dia yang paling baik kepada istrinya dengan mulia. Ibu-ibu, Masya Allah, jawab aja sendiri bagaimana dengan para suaminya ini. Kalau masih suka marah-marah, berarti belum menjadi sampel dai yang baik kepada istrinya dengan mulia. Allahu Akbar. Ya, Bang Benta doang, alhamdulillah, Masya Allah ya, yang sudah baik. Saudara sekalian yang mulia, bukan nggak boleh cinta kepada istri kita, boleh. Amanah keperluan sebagai pelengkap hidup diberikan sempurna dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi semuanya. Amanah keperluan sebagai penyemangat penyempurna hidup kita. Tetapi jangan apapun yang menjadi amanah keperluan sebagai penyempurna hidup kita, Masya Allah, dalam kehidupan dunia membuat diri kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menomorduakan Allah, Allah nggak suka. Menomorduakan Rasulullah, Allah nggak suka. Menomorduakan daripada berjuangnya Allah nggak suka. Mana dalilnya? Kalau istri nggak ngizinkan, tetap boleh keluar katanya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam satu ayat. Ibu-ibu dengar di dalam, Masya Allah, supaya paham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Nabi, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada para sahabat dan kita umatnya ila yaumil qiyamah. Apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian
istri-istri kalian, handai tolan kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang dengan Allah. Fatarabbasu, tunggulah keputusan. Aku tidak akan pernah berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sedih, Pak. Kalau Allah ini udah nggak kasih petunjuk sama kita, Masya Allah. Hah? Mau cari Allah yang mana lagi? Allah cuma satu. Masya Allah. Ibu-ibu ini jangan khawatir. Kesusahan ibu-ibu di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak ditinggal para suaminya. Perjuangan agama Allah akan ganjar, saudara sekalian. Dalam satu keterangan hadis, wanita soleha yang banyak bantu perjuangkan ini agama dengan suaminya, banyak dukung suaminya, maka dia akan 500 tahun lebih awal masuk surga daripada suaminya, saudara sekalian. Jadi istiqbal di surga nanti, nunggu suaminya datang, hadirin mulia. Masya Allah. Nunggu suaminya datang. Dan ibu-ibu mohon maaf, tawajuh sedikit. Kalau ibu-ibu pernah dalam kitab ulama menjelaskan bagaimana kisah bidadari, bagaimana cantiknya bidadari, Masya Allah. Ini bidadari ini penuh nur wajahnya. Belum lagi wajahnya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, kelingkingnya mencorong sedikit ke alam dunia yang mulia. Matahari yang punya sifat menyilaukan berubah sifat menjadi redup, yang mulia. Tenang ibu, dengar sampai habis. Jangan dulu cemburu sama bidadari ya. Masya Allah. Nah, sampai habis dengarnya makanya. Kalau air liurnya jatuh ke lautan, saudara sekalian, itu air lautan yang punya sifat asin berubah rasa menjadi manis, hadirin yang mulia. Pabrik teh botol sosro bangkrut. Masya Allah. Tetapi nanti kecantikan seorang wanita solihah, masturot, yang banyak bantu suaminya perjuangkan agama, di akhirat Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu masturot punya kecantikan, hadirin yang mulia, 700 kali lipat lebih cantik daripada kecantikan 2,5 juta bidadari, hadirin yang mulia. Ada batu banyak, 1 truk engkel, emas segenggam, pilih mana? Pilih emas, saudara sekalian. Jadi itu 2,5 juta bidadari nggak akan dilirik sama suami ibu-ibu yang mulia. Karena ibu-ibu bagaikan emas yang mulia. Syaratnya mau ditinggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Karena jalan hidup Nabi ini seperti itu, istri-istri mereka ditinggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ulama sampaikan kepada kita, zurgibban tajdad hubban. Jarang-jaranglah kalian bertemu. Maksudnya banyak berpisah untuk agama, maka akan bertambah kecintaan, hadirin yang mulia. Benar, ya Allah. Iya, saudara sekalian, Masya Allah. Kalau kita dekat, nempel mulu sama istri kita, Allah akan uji satu sama lain melihat daripada aib atau kekurangan masing-masing, saudara sekalian. Iya. Tapi kalau tinggal banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diingat para istri ini kebaikan-kebaikan suaminya. Iya. Suami pun sama, ninggalkan istri anaknya di jalan Allah, yang teringat oleh mereka ini kebaikan-kebaikan istri dan anaknya, saudara sekalian. Iya. Kata istrinya, ya Allah, dalam doanya itu, ketika suami masih di sini, dia banyak ingatkan saya untuk jaga sholat tepat waktu, untuk menutup aurat secara sempurna, buat amal-amal sunnah. Saya yang banyak nggak nurut. Ya Allah, sekarang ini suami lagi 4 bulan jauh ke Papua. Masya Allah. Dia ini orang baik, ya Allah, jangan dulu matikan dia, ya Allah. Kalau dia mati aku jadi janda, ya Allah. Masya Allah. Panjangkan umur dengan iman Islam, ya Allah. Perbaiki dia, ya Allah. Masya Allah. Ada kerinduan kepada suaminya. Dan dia azam nanti kalau suami pulang, saya akan berubah, akan nurut kepada suami. Masya Allah. Suaminya pun sama, meninggalkan istrinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
saat ini aku di negeri yang sangat jauh ya Allah, di Papua ya Allah. Ninggalkan istri anak ya Allah. Banyak lisan ini menyakiti daripada istri anak-anak ya Allah. Ya Allah, saya belum menjadi pemimpin suami yang baik ya Allah. Sekarang saya tinggalkan mereka. Adakah umur untukku ya Allah? Masya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah. Jadi dua-duanya islah saudara sekalian. Akhirnya pulang mereka ini, Masya Allah, saling punya niat kebaikan untuk membahagiakan saudara sekalian. Punya azam niat untuk berubah, islah diri saudara sekalian. Jadi wajar kalau mereka yang 4 bulan pulang ini kayak pengantin baru lagi. Yang 4 bulan, yang 3 hari mah belum. Masya Allah. Yang 4 bulan. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah. Akhirnya pulang ini, Masya Allah, bukan lagi bicara, menatap wajah istri kita pun kita sungkan, malu lagi hadirin yang mulia. Istri pun sama, suaminya baru assalamualaikum, dia tutup wajahnya dengan cadar. Masya Allah. Malu lagi dia jumpa dengan suaminya, saudara sekalian. Siap untuk tinggalkan istri lebih jauh dan Allah, insya Allah. Iya, begitu saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, untuk mendapatkan keimanan yang sempurna, 2 aja opsinya. Yang pertama, mati dulu hadirin yang mulia. Siapapun mereka kalau udah mati, imannya sempurna. Bahkan seorang kafir pun kalau udah mati, imannya sempurna. Ibu-ibu ragu dengan perjuangan agama di jalan Allah. Masya Allah, keluarin Allah, bener nggak nih dapat surga? Ragu, mati dulu aja bu. Masya Allah. Kalau udah mati, jangan lagi kita, jangan lagi mas turut ibu-ibu dalam sana. Orang kafir pun imannya sempurna. Tapi kesempurnaan iman yang didapatkan setelah mati nggak ada manfaat hadirin yang mulia. Makanya mereka semua menyesal. Rabbana abasarna wa sami'na farajina na'mal sholiha inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat dan mendengar apa yang Kau ceritakan. Ketika kami dulu hidup dalam dunia, betul adanya kubur. Diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala nikmat dan siksanya. Bagaimana ini akhirat, surga dan neraka dinampakkan Allah Ta'ala. Kembalikan kami hidup dalam dunia sekejap saja wahai Allah untuk amal soleh. Walaupun nangis, air mata, darah dan nanah, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan kepada mereka kembali hidup dalam dunia untuk amal soleh hadirin yang mulia. Telat. Yang kedua opsinya adalah hadirin yang mulia, belajar mati sebelum mati hadirin yang mulia. Suami ibu-ibu keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dia belajar mati sebelum mati. Buahnya apa? Diislahkan iman mereka, sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pun sama, ditinggalkan suaminya lagi dan lagi 4 bulan ya Allah, lambat laun imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dikit-dikit, Masya Allah, Pak, dulu dikit-dikit, Abi, jadi Papa, Abi jadi Tuhan yang mulia. Mau ditinggalkan keluarin Allah, kalau Abi nggak ada gimana? Allahnya ini nggak lagi dia sebut saudara sekalian. Jadi hilang Allah dalam hatinya. Padahal siapa yang kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan semuanya saudara sekalian. Keluar kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk tunjukkan cinta kita kepada Allah dan agama. Kita akan dapatkan Allah. Kalau kita dapatkan Allah, ini semua yang ada dalam dunia kepunyaan Allah, maka kita akan dapatkan semuanya saudara sekalian. Masya Allah. Maka atas perkara ini Bapak Ibu yang mulia, penting sekali kita meningkatkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah berkali-kali masturo 3 hari, setelah 3 kali per 3 bulan sekali, coba azam, niat kuat untuk 15 hari, 10 hari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jangan istiqomah dari dulu sudah bertahun-tahun. Masya Allah. Ahbab 3 hari yang mulia. Allahu Akbar ya. Betul. Ini kulil haq walau kana muron. Sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Karena ini yang duduk depan saya ini orang-orang imannya kuat, sudah siap menerima. Ini kabar gembira, baik itu Masya Allah yang berbentuk manis ataupun pahit saudara sekalian. Nah, kalau kita punya anak, mohon maaf, dulu tahun 2015, Masya Allah dia sekolah SD kelas 1. Sekarang sudah tahun 2021. Berarti sudah 6 tahun terlewat.
Ada yang tanya ini, orang bertamu ke rumah kita, ini anak yang dulu? Iya. Gimana belajarnya? Istiqomah, alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Oh, tanda tanya nih anak. Betul? Tanda tanya. Pasti ada kelainan tuh anak. Masya Allah. Mohon maaf, idiot mungkin itu anak. Masya Allah. Betul? Saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, sama. Sudah berlalu 5 tahun, 6 tahun dalam usaha dakwah. Belum pernah juga 40 hari 4 bulan, masih aja 3 hari. Ini ahbab idiot tadi yang mulia. Masya Allah. Idiot ini. Hah? Sama seperti anak tadi, saudara sekalian. Memang hawanya was-was, Bapak Ibu ditinggalkan suami di jalan Allah lebih lama, lebih jauh. Bapak-bapak pun sama meninggalkan suami, meninggalkan istri dan anak, keluar dari Allah lebih jauh lagi, saudara sekalian. Emang sifat manusia was-was, jangan lagi kita. Nabi pernah nempel sifat was-was, turun Quran surat An-Nas. Hadirin yang mulia, ada sifat was-was fitrah manusia, harus kita tepis, saudara sekalian. Was-wasnya pekerja agama, dai dan daiyah, laki-laki dan wanita untuk meningkatkan pengorbanan. Ibu-ibu dengar sedikit. Masya Allah. Sebagaimana was-wasnya seorang tentara garnisun. Masya Allah, garnisun. Nggak ada datang orang ya. Yang dia dapat perintah, surat perintah dari komandannya untuk belajar jadi pengintai. Kata komandan, langkah pelajaran pertama kamu untuk jadi pengintai atau mata-mata harus bisa terjun payung tengah malam. Bukan pengintai kalau terjun payung siang hari. Ibu-ibu dengar sedikit. Masya Allah. Berat ya, saudara sekalian, itu tentara. Gimana terjun payung tengah malam? Tapi harus belajar, kata komandan. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia buat juga persiapan. Pakai sepatu bot, pakai ransel, isinya parasut, hadirin yang mulia. Pakai helm lagi, pakai jaket, saudara sekalian. Udah gitu naik pesawat udah tinggi di udara. Mulai dia loncat, buka parasutnya, melayang-layang di udara. Mau sampai darat, hadirin yang mulia, nyangkut di pepohonan. Dia lihat sekeliling bungkingnya, saudara sekalian. Waduh, hutan serem, dia bilang. Pikir dia ini hutan serem. Mau loncat takut jurang. Nunggu pagi aja deh, kalau ada matahari, sudah terang. Dia ketiduran gelantungan di parasut. Matahari mulai bersinar. Bangun dia dari tidurnya, lihat ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jarak telapak kakinya itu tentara ke tanah cuma sejengkal, hadirin yang mulia. Jarak telapak kakinya itu tentara ke tanah cuma sejengkal. Dalam hatinya dia bilang, tahu begini mah nggak usah nunggu pagi, loncat aja tadi malam, katanya. Sama Bapak Ibu, meningkatkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak mikir was-was. Loncat aja 4 bulan, insya Allah cuma sejengkal, Bapak Ibu yang mulia. Sedia Bapak, insya Allah? Iya, cuma sejengkal doang. Ya, sempurnakan ini perjuangan agama dalam kehidupan kita untuk Allah dan Rasulnya, yang mulia. Masya Allah. Kalau ngitung kalkulator pecah kepala kita. Anak banyak, usaha nggak jelas, gimana mau tinggalkan anak, istri lebih jauh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa. Allah kuasa. Saya pernah cerita. Ini mau ngehibur Ustadz Diri nih. Masya Allah ya. Masya Allah, mau ngehibur Ustadz Diri nih. Benar Ustadz. Ini pelajaran tauhid dari seorang ahbab Pakistan. Dia punya kerjaan cuma jual pan siri. Kalau di Pakistan banyak yang nyiri gitu. Pakai pinang, pakai tembakau, Masya Allah. Pakai daun siri. Jualan siri untungnya berapa sih? Tapi dia orang lama. Di markas Rewin Pakistan tuh, setiap ada taskil 7 bulan dia angkat tangan. 10 tahun nggak berangkat-berangkat. Orang markas kesel. Lu mah niat doang, berangkat kagak gitu. Tapi dia ini punya kolbun salim. Hatinya ini nggak pernah tergores, nggak sensitif. Masya Allah. Sampai datang keputusan Allah, Bapak Ibu yang mulia. Dia pulang dari pasar, pulang dagang, jualan. Di pasar ada rampok dikejar-kejar polisi. Dikejar-kejar polisi, saudara sekalian. Pas tikungan berpapasan itu sama si ahbab yang niat 7 bulan itu rampok.
Ditembak itu rampok. Kuasa Allah, peluru nggak kena si rampok, kena si ahbab, yang mulia. Niat baik malah kena pelurunya nyasar, yang mulia. Masuk rumah sakit, koma dia. Seminggu kemudian sadar. Wah, di rumah sakit dia kaget. Gimana bayarnya? Tenang, ini kecelakaan. Pemulihan sampai 2 minggu, dibolehkan pulang. Sebelum pulang, pejabat pemerintahan datang, ngasih amplop tebal sebagai uang ganti rugi. Disobek di atas riksa atau beca. Ketika disobek, isinya itu ribuan dolar, dia hitung. Cukup untuk 7 bulan keluar di jalan Allah ke Asia. Dan cukup juga untuk membekali istri anaknya yang ditinggal. Sekalian, Allah mampu berangkat ke ini apa penjual sirih 7 bulan di jalan Allah, asbab peluru nyasar, saudara sekalian. Apalagi yang punya usahanya ini besar, saudara sekalian. Masya Allah, Allah kasih lo bang rizki lebih. Masa harus nunggu kena peluru nyasar baru mau berangkat? Masya Allah. Atas perkara ini Bapak Ibu yang mulia, insya Allah ya, benar nggak sih istiqomah dalam dakwah itu nikmat? Benar nggak sih ada kebaikan lebih kalau kita tinggalkan pengorbanan 15 hari 40 hari masturot, 2 bulan IP negeri jauh? Benar nggak sih kalau tinggal suami pun sama 4 bulan di jalan Allah tiap tahun? Ada kebaikan lebih? Coba dulu. Nabi kumpul dengan para sahabat, saudara sekalian, dalam satu majelis. Nggak lama Nabi ini memegang cangkir isinya madu. Dipanggil satu sahabat. Kamu sini, katanya. Ini apa? Madu, wahai Nabi. Nabi diam. Apa rasa madu? Manis, wahai Rasul. Nabi pun diam. Wajah ketidakpuasan atas jawaban itu sahabat nampak di wajah Nabi. Sahabat yang dipanggil, ini apa? Madu, wahai Nabi. Apa rasa madu? Manis, wahai Nabi. Nabi pun masih berlaku sama, hadirin yang mulia. Nampak wajah nih ketidakpuasan. Kali ketiga dipanggil Sayyidina Ali yang cerdas dan pintar, sekaligus menantu beliau. Wahai Ali, sini. Ini apa? Ali menelaah, memantau dulu itu apa yang ada dalam cangkir. Kata Ali, sepertinya madu. Sepertinya madu, wahai Rasul. Apa rasa madu, wahai Ali? Bentar, wahai Nabi. Dicolek oleh Sayyidina Ali, dicicipi itu, dijilat. Nah, itu sesuatu yang ada dalam cangkir ke lidahnya. Ketika dicip terasa manis, maka dia katakan, wahai Rasulullah, saya pastikan ini adalah madu. Nabi tersenyum, wahai Ali, kamu yang benar, yang lain salah, katanya. Jangan katakan meningkatkan pengorbanan, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan pengorbanan 4 bulan tiap tahun. Pahit atau manis, kalau nggak pernah coba lebih banyak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mulia. Harus coba dulu. Gimana mungkin kita akan paham, mengerti ini sungai dalam atau dangkal kalau kita ini nggak pernah selam, yang mulia. Minimal kita ini raba-raba dulu. Kan raba-rabanya sudah setahun lebih ya. 3 hari, Masya Allah. 2 tahun raba-raba, bukan raba-raba itu mah. Masya Allah. Allah. Sudah saatnya tingkatkan pengorbanan di jalan Allah. Sedia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anja Channel.